Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Risma Dwi Ramadhani. Dan nama saya Dais Nurul Wahidah. Kami dari kelompok 14 dari kelas APG PAUD 2020, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Tayangan ini dibuat sebagai pemenuhan tugas konsep dasar sains anak usia dini. Nah, sebelum video ini berlanjut, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe di bawah ini. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Alam semesta. Tahukah kamu apa itu alam semesta? Alam semesta adalah ruang di mana di dalamnya terdapat kehidupan biotik atau benda hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, maupun abiotik atau benda mati seperti tanah, batu, udara, dan sebagainya. Alam semesta juga merupakan tempat terjadinya segala macam peristiwa alam seperti gunung meletus, angin topan, dan lain-lain. Ada pula yang mengatakan bahwa pengertian alam semesta mencakup tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Mikrokosmos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran sangat kecil, seperti atom, elektron, sel, amuba, dan sebagainya. Sedangkan makrokosmos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat besar, misalnya bintang, planet, dan galaksi. Lalu bagaimanakah alam semesta ini terbentuk? Menurut teori Big Bang yang dikemukakan oleh A.B. George Lemaitre pada 1927, teori ini menyatakan bahwa alam semesta berasal dari keadaan panas dan padat yang mengalami ledakan dahsyat miliaran tahun yang lalu dan terus mengembang. Nah, setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan alam semesta dan bagaimana ia terbentuk, sekarang kakak mau ajak kalian nih untuk mengenali apa yang ada di alam semesta, mulai dari matahari, planet-planet, bulan, bintang, dan tata surya. Matahari. Matahari merupakan bintang yang sangat besar. Disebut sebagai bintang karena matahari dapat memancarkan cahayanya sendiri. Matahari juga terletak di pusat tata surya. Matahari menjadi pusat tata surya karena gaya gravitasinya yang lebih kuat dibandingkan planet-planet lain. Suhu matahari sangatlah panas. Suhu matahari sekitar 15 juta derajat Celcius pada inti dalam, 7 juta derajat Celcius pada inti luar, sementara suhu permukaannya sekitar 5.500 sampai 6.000 derajat Celcius. Namun, di balik panasnya matahari, keberadaan matahari sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Energi yang dipancarkan oleh matahari dapat membuat bumi tetap menjadi hangat, menjadikan udara dan air yang ada di bumi selalu bersirkulasi. Tumbuhan dapat melakukan proses fotosintesis dan lain-lain. Panas matahari juga menjadi sumber energi bagi kehidupan manusia yang ada di bumi, seperti sebagai sumber pembangkit listrik tenaga surya. Planet. Menurut terminologi astronomi, planet merupakan benda langit dengan ukuran relatif besar yang mengelilingi matahari. Istilah planet sendiri diambil dari bahasa Yunani, yakni Asteres Planetai, yang berarti bintang pengelana. Hal ini disebabkan karena planet dari waktu ke waktu selalu berkelana atau berpindah-pindah dari rasi bintang satu ke rasi bintang lainnya. Planet akan memutari poros atau sumbunya untuk menjaganya tetap pada tempatnya dan untuk menjaga bentuknya. Perputaran ini disebut sebagai rotasi. Sedangkan revolusi adalah perputaran planet mengelilingi matahari sesuai dengan orbit atau garis edarnya. Pada sistem tata surya kita saat ini, terdapat 8 planet utama, yakni Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Untuk lebih mengenal planet-planet tersebut, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Planet yang pertama adalah Merkurius. Merkurius merupakan planet terkecil dan sinarnya paling lemah.
Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Jaraknya sekitar 150 juta kilometer. Rotasi Merkurius bisa dikatakan lama karena terjadi dalam 8,6 hari. Sedangkan revolusinya tergolong cepat, terjadi dalam 88 hari. Planet kedua adalah Venus. Venus merupakan planet yang cahayanya paling terang setelah matahari dan bulan. Hal ini terjadi karena Venus mempunyai atmosfer berupa awan tebal berwarna putih yang akan memantulkan cahaya matahari, sehingga akan terlihat lebih cerah dan berkilau. Planet Venus letaknya paling dekat dengan Bumi, dan ukurannya juga sedikit lebih kecil dari ukuran Bumi. Planet Venus berotasi dalam waktu 243 hari, sedangkan revolusinya terjadi dalam waktu 255 hari. Planet ketiga adalah Bumi. Planet yang saat ini menjadi tempat kita tinggal bersama makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan dan hewan. Adanya kehidupan di muka bumi disebabkan karena adanya lapisan atmosfer yang dapat melindungi bumi dari radiasi matahari dan benda-benda luar angkasa lainnya. Kandungan dari bumi adalah lebih dari 70% air, sedangkan sisanya merupakan daratan. Bumi berotasi dalam 24 jam, sedangkan periode revolusinya adalah 365,3 hari. Planet keempat adalah Mars. Mars merupakan planet yang berwarna kemerah-merahan. Hal ini terjadi karena permukaannya mengandung banyak kandungan iron oxide, yakni bahan yang memberi warna merah pada darah dan juga karat. Ukuran planet Mars lebih kecil dibandingkan planet Bumi. Rotasi Mars terjadi dalam 24 jam 37 menit dan berevolusi dalam waktu 686 hari. Nah, selanjutnya adalah planet Jupiter. Jupiter merupakan planet terdekat kelima dari matahari yang ukurannya paling besar dalam tata surya, sehingga disebut planet raksasa. Permukaan planet Jupiter ini lembek seperti bubur, yang permukaannya berupa gas helium dan hidrogen cair yang terbungkus awan bergolak. Planet Jupiter dapat berotasi dengan waktu 9 jam 50 menit, sedangkan periode revolusinya 11,86 tahun. Rotasi planet yang sangat cepat ini merupakan rotasi tercepat dalam tata surya. Planet Saturnus. Saturnus merupakan planet ke-6 dalam tata surya dan merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter. Permukaan planet Saturnus dilingkari dengan cincin raksasa yang merupakan butiran-butiran es. Oleh karena itu, planet ini disebut juga sebagai planet bercincin. Planet Saturnus ini berevolusi selama 29,46 tahun dan berotasi selama 10,14 jam. Planet Uranus. Uranus merupakan planet ke-7 dalam tata surya. Planet Uranus yang letaknya sangat jauh dari matahari, sehingga planet ini sebagian besar terdiri dari gas hidrogen dan keadaannya sangat dingin. Planet Uranus juga memiliki cincin, hanya cincin pada planet Uranus sangat tipis. Periode rotasi planet Uranus adalah 17,25 hari, sedangkan periode revolusinya adalah 84 tahun. Planet Neptunus. Neptunus merupakan planet ke-8 dalam tata surya. Planet yang ukurannya lebih kecil daripada planet Uranus. Permukaannya, planet Neptunus hampir sama seperti bulan, dengan permukaannya terdapat lapisan tipis silikat. Planet Neptunus berotasi dengan periode 16,1 jam, sedangkan revolusinya 164,8 tahun. Bulan. Bulan merupakan satelit yang beredar mengelilingi bumi. Bulan dapat berevolusi memerlukan waktu sekitar 29,5 hari untuk kembali lagi pada porosnya. Bulan tidak mempunyai cahaya matahari sendiri, melainkan cahaya bulan berasal dari pantulan cahaya matahari. Jadi, bagian bulan yang terkena oleh sinar matahari juga akan berbeda-beda pula karena revolusi bulan tersebut. Umumnya ada 8 fase bulan, di antaranya 1. Fase bulan baru. Fase ini di mana bulan berada di tengah-tengah matahari dan bumi.
Pada fase ini, cahaya matahari yang seharusnya menyinari bumi akan dihalangi oleh bulan. Akibatnya, bagian bulan yang menghadapi bumi tidak terkena cahaya matahari, sehingga bulan tidak akan terlihat dari bumi. 2. Fase bulan sabit awal. Pada fase ini, bagian bulan yang terkena cahaya matahari tidak sampai setengahnya. Bulan terlihat dari bumi berbentuk sabit, karena cahaya terpantul hanya bagian sabit yang mencapai bumi. 3. Fase kuartal pertama. Ini sering disebut juga dengan fase setengah bulan. Pada fase ini, kita bisa melihat setengah bulan terang dan setengah bayangan. Posisi bulan pada fase ini berada pada sudut 90 derajat antara bumi dan matahari. 4. Fase cembung awal. Pada fase ini, bulan berada sedikit di belakang bumi. Bagian yang terkena cahaya matahari adalah 3/4-nya. Sehingga, ketika kita melihat bulan dari bumi, bentuknya menjadi cembung atau 3/4 bulan. 5. Fase bulan purnama. Pada fase ini, cahaya matahari yang seharusnya menyinari bulan tertutup oleh bumi yang ukurannya lebih besar, sehingga hasilnya adalah bulan terlihat bulat sempurna. 6. Fase cembung akhir. Setelah melewati setengah perjalanan, fase bulan akan kembali ke awal. Pergerakan bulan terus ke barat sehingga cahaya matahari sedikit tertutup oleh bumi. Hasilnya, bulan terlihat kembali cembung atau 3/4 bagian. 7. Fase paruh akhir, di mana posisi bulan sudah mencapai setengah putaran. Cahaya matahari menyinari setengah bagian bulan, sehingga dari bumi, bulan terlihat setengah lingkaran. 8. Fase bulan sabit akhir. Pada fase ini, bulan akan kembali berbentuk sabit, di mana bulan sudah hampir mengitari bumi sebanyak 1 putaran penuh. Mengakhiri fase bulan ini, bulan akhirnya akan kembali ke posisi awal, yaitu new moon, di mana bulan akan berada di depan bumi dan kembali tidak terlihat. Selanjutnya adalah bintang. Bintang merupakan benda angkasa yang mampu menghasilkan cahaya, panas, dan bisa terlihat dari langit malam. Bintang juga disebut sebagai bola gas bercahaya. Sebagian besar bentuknya adalah hidrogen dan helium. Setiap bintang akan memiliki ukuran dan jumlah energi yang berbeda-beda. Rasi bintang adalah sekelompok bintang yang terlihat di langit malam dan tampak saling terhubung, serta membentuk formasi tertentu. Manfaat bintang bagi manusia bukan hanya sekedar hiasan cantik di langit malam, tetapi bintang memiliki manfaat sebagai petunjuk arah, seperti arah utara. Rasi bintang yang akan terlihat adalah bintang Ursa Major. Bintang ini dikenal sebagai biduk atau beruang besar. Rasi bintang ini terdiri dari 7 bintang dan bisa muncul sepanjang tahun. Kita bisa mengenali rasi ini karena ada 1 bintang paling terang pada bagian ujung rasi. Arah barat. Bila ingin mengetahui arah barat, kita harus menemukan rasi bintang Orion. Di Indonesia, rasi bintang ini sering disebut sebagai bintang pemburu atau Waluku. Rasi ini terdiri dari 3 bintang kembar sejajar yang membentuk sabuk. Arah selatan. Untuk mengetahui arah selatan, harus menemukan rasi bintang Crux. Rasi ini berbentuk seperti ikan pari atau layang-layang. Rasi bintang ini juga sering disebut sebagai bintang salib. Arah tenggara. Di sini kita bisa mengetahui rasi bintang Scorpio atau Scorpius. Rasi bintang ini menyerupai kalajengking dengan bentuk yang kadang agak rumit. Susunannya yang agak rumit ini membuat rasi bintang Scorpion ini sulit ditemukan. Terakhir adalah tata surya. Tata surya merupakan kumpulan dari beberapa benda langit yang terdiri dari bintang besar sebagai pusatnya, serta semua benda yang terkait dengan gaya gravitasinya. Objek tersebut termaksud matahari, planet, bulan, dan bintang yang sebelumnya sudah dijelaskan dalam video. Sekian video pembelajaran tentang alam semesta, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah!